harus melewati jalan yang berkelok-kelok. Belum lagi kita harus berhenti di tengah jalan dan kita harus melanjutkan perjalanan menapaki satu demi satu anak tangga. Tujuannya adalah agar kita bisa mencapai ke puncak tersebut, di mana puncak tersebut adalah sebuah puncak yang ingin dilihat oleh semua banyak orang. Karena di puncak tersebut pemandangannya sangat indah sekali, tetapi tidak semua orang mau menikmati proses yang bisa dilalui. Nick Vujicic pernah berkata, mungkin saat ini hidupmu tidak berjalan dengan baik, tetapi ketika kamu terus berjalan, selalu pasti ada harapan. Selalu ada harapan bagi mereka yang mau berusaha. Seperti saat ini teman-teman, kita sedang menghadapi sebuah musim pandemi. Sebuah musim yang baru buat kita. Musim yang belum pernah kita lalui semuanya. Banyak orang merasa stres, banyak orang merasa tidak percaya diri, banyak orang merasa putus asa apakah mereka bisa melewati atau survive melewati masa pandemi ini. Seperti halnya saya pada saat pertama kali join di industri asuransi 3 tahun yang lalu teman-teman. Saya join di industri asuransi bulan Mei sampai Desember tahun 2017. Saya berhasil meraih MDRT pertama saya di industri asuransi. Background saya sekali lagi bukan sales, background saya juga bukan bankers teman-teman. Dan saya tidak memiliki database sama sekali. Dan pada saat itu saya masih berada di dalam proses meragukan. Bulan Mei sampai bulan Desember, saya bekerja secara part-time. Background saya adalah accounting. Jadi saya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore bekerja di salah satu accounting di hotel, teman-teman. Jam 4 sore sampai jam 11 malam, saya prospek setiap harinya. Nah, apakah setelah 3 tahun berturut-turut saya mencapai MDRT, apakah saya tidak mengalami yang namanya penolakan atau kegagalan? Jawaban saya iya, teman-teman. Tetapi saya melihat kegagalan itu adalah proses pembelajaran. Kegagalan itu adalah proses kemenangan yang tertunda, membuat kita akan terus belajar dan hingga menjadi ahlinya. Mungkin teman-teman di lapangan juga sering mengalami yang namanya penolakan. Mungkin teman-teman di lapangan juga sering mengalami yang namanya kegagalan. Bahkan mungkin direndahkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Di sini saya akan membagikan 5 poin penting yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi kegagalan, teman-teman. Yang pertama, itu adalah kita harus menentukan tujuan hidup kita atau goal kita. Dan goal itu harus kita ciptakan secara jelas, spesifik, dalam jangka waktu yang lama, dan berkaitan dengan pekerjaan Anda tentunya. Ibaratnya, seseorang yang tidak memiliki goal itu adalah orang yang akan membuang waktunya secara percuma. Mereka tidak punya yang namanya kedisiplinan waktu. Ibaratnya kita pada saat melakukan perjalanan ke luar negeri, kita pasti punya yang namanya itinerary. Kita mau berangkat kapan, naik pesawat jam berapa hari di negara tersebut. Mulai dari hari pertama sampai hari terakhir, kita akan mengunjungi destinasi di mana kita akan inginkan. Nah, setelah itu bahkan pulang pun kita harus punya jadwalnya masing-masing. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah punya roadmap yang jelas, teman-teman? Kalau kita tidak punya roadmap yang jelas, maka waktu kita akan terbuang dengan percuma, teman-teman. Saya memiliki goal saya adalah saya berjanji dengan hidup saya bahwa saya akan menjadi MDRT Lifetime Member atau MDRT selama 10 kali berturut-turut. Dengan menjadi MDRT Qualifying Life Member, saya akan membuat sebuah buku, teman-teman. Nah, buku tersebut saya akan bercerita mengenai inspirasi. Saya akan membantu teman-teman yang bergerak di bidang sales atau penjualan. Dan hasil dari penjualan buku tersebut, saya akan donasikan ke Yayasan Kanker Anak Indonesia. Karena menurut saya, anak Indonesia, generasi penerus bangsa tidak harus meninggal, teman-teman. Mereka juga memiliki mimpi-mimpi yang besar seperti kita. Mereka memiliki hak untuk maju dan mengharumkan nama bangsa dan negeri ini. Nah, ketika saya down, ketika saya mengalami penolakan, saya mulai mengingat kembali apa yang menjadi tujuan saya, teman-teman. Ketika saya mengalami penolakan, secara otomatis saya menjadi demosi. Nah, dari demosi itu saya mulai mengingat lagi, Billy, kalau kamu saat ini tidak beraktivitas, kalau kamu saat ini tidak melakukan prospek, maka kamu tidak akan bisa achieve MDRT setiap tahunnya. Maka kamu tidak akan bisa buat buku dan kamu tidak akan mendonasikan ke Yayasan Kanker Anak Indonesia. Nah, dari situ saya mulai semangat lagi, teman-teman. Saya menganggap kegagalan itu sebagai hal yang biasa buat saya. Poin yang kedua itu adalah
kita harus bekerja untuk belajar, teman-teman. Banyak orang yang memiliki mindset bekerja untuk mencari uang. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dia tidak closing, secara otomatis dia tidak dapat income. Ketika dia tidak dapat income, otomatis dia tidak akan mendapat pendapatan. Nah, ketika dia tidak dapat income, dia tidak dapat pendapatan, dari situ mereka mulai merasa bahwa saya tidak cocok berada di bisnis asuransi karena saya tidak bisa closing. Bagaimana kalau mindset itu kita rubah? Bekerjalah untuk belajar. Dengan bekerja untuk belajar, kita dapatnya double, teman-teman. Yang pertama, kita dapat the best version buat diri kita sendiri. Yang kedua, income pasti akan mengikuti, teman-teman. Intinya satu, teman-teman, jangan pernah fokus kepada hasil. Fokuslah kepada proses. Karena ketika kita fokus kepada proses, maka hasil pasti akan mengikuti, teman-teman. Asal teman-teman tahu bahwa 90% semua nasabah saya berasal dari ring ketiga saya. Bahkan still sampai 3 tahun ini, semua nasabah-nasabah saya itu bukan berasal dari ring pertama dan ring kedua saya. Saya mendapatkan nasabah itu berasal dari orang-orang yang tidak saya kenal sama sekali, teman-teman. Karena saya tidak punya database, jujur saja. Nah, ketika saya mengalami penolakan, saya merubah mindset itu. Bekerjalah untuk belajar. Ketika saya ditolak oleh nasabah, saya langsung cari tahu, apa nih yang nggak jadi duit? Apa nih faedahnya kalau memang dia nggak jadi duit? So, sometimes I win, sometimes I learn. Kalau itu nggak bisa jadi duit, pastikan itu adalah pembelajaran buat kita. Sehingga kita terus berproses, kita fokus pada pengembangan diri kita, teman-teman. Jadi kita tidak melihat penolakan-penolakan yang ada di belakang. Karena saya yakin bahwa proses itu tidak pernah mengkhianati, teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu, poin yang ketiga, itu adalah berafirmasi, teman-teman. Afirmasi itu sangat penting sekali, teman-teman. Pada saat saya join di industri asuransi bulan Mei tahun 2017 sampai bulan Desember tahun 2017, saya cuma punya waktu sangat sedikit sekali, teman-teman. Dan saya sempat waktu itu mencari tahu apa sih sebenarnya prestasi terbesar di industri asuransi. Jujur saya bukan orang sales, saya nggak pernah jualan sama sekali, dan saya nggak ngerti apa itu prestasi di asuransi. Selanjutnya, saya coba browsing, apa sih prestasi terbesar di industri asuransi. Akhirnya saya tahu, oke, berarti saya baca tuh panjang sekali kan, MDRT adalah ini. Kuncinya adalah MDRT, dan saya harus meraih kualifikasi premium tertentu yang saya ingat pada saat itu. Jadi, saya nggak ngerti apa itu FYP, saya nggak ngerti apalah intinya yang bahasa-bahasa asuransi, jujur saya nggak ngerti. Bahkan afirmasi pun saya juga nggak ngerti bahasanya dulunya gitu sebelum saya join. Jadi setiap malam, ini proses penting sekali, teman-teman. Sisihkan waktu 5 menit sebelum tidur dan 5 menit setelah bangun tidur, teman-teman. Apa yang kita lakukan? Pertama, matikan HP kita. Kalau bisa kita off-kan seluler data kita. Kita benar-benar fokuskan pikiran kita kosongkan pikiran kita. Nah, kalau memang kita bayangkan saat itu kita kepingin apa, teman-teman? Kita kepingin apa di industri ini? Jadi mimpi kita itu harus berhubungan dengan pekerjaan kita. Karena kalau mimpi itu dihubungkan dengan pekerjaan kita, maka semua pasti akan ketarik, teman-teman. Income ketarik, prestasi ketarik, jalan-jalan pun ketarik, teman-teman. Jadi waktu itu saya nggak ngerti apa itu MDRT, pokoknya saya searching aja. Terus saya download, teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang memang butuh berafirmasi untuk memutar video yang menginspirasi, nggak apa-apa, teman-teman download aja kayak saya. Jadi pada saat itu saya nggak ngerti apa itu MDRT Indonesia, apa itu MDRT Day gitu kan. Setiap malam saya putar setiap hari. Saya bayangkan saat itu saya menerima penghargaan di panggung yang sangat besar sekali, teman-teman. Setiap hari saya bayangkan, saya berdoa sama Tuhan, one day saya akan menjadi MDRT. Setiap kali mengalami penolakan, sepulang kerja, saya selalu berafirmasi terus-menerus dan tidak terasa, teman-teman. Pada awal Desember tahun 2017, saya achieve MDRT pertama saya, teman-teman. Dan itu it works, teman-teman. Di sini saya akan membagikan
3 poin penting, maksudnya 3 afirmasi yang menurut saya berguna sekali. Sebenarnya banyak teman-teman kejadian-kejadian setelah saya berafirmasi. Nah, yang kedua, pada saat saya meraih MDRT saya di tahun 2017, saya mengikuti sebuah MDRT First Timer Member Gathering. Waktu itu saya ingat ada di Kembang Gula pada saat itu. Nah, hebatnya lagi teman-teman, ketika saya masuk di acara Kembang Gula itu, hampir semua panitia MDRT itu saya tahu semua namanya tanpa saya berkenalan teman-teman. Jadi saya tahu itu siapa Ko Glenn, saya tahu siapa itu Ko Herol, Cimili, Cisuni, banyak lah pokoknya, Ko Siwan, dan lain sebagainya. Saya sudah tahu semua. Bahkan sampai teman-teman saya itu bingung, Billy kamu kok bisa kenal semua orangnya di sini ya tanpa kamu kenalan? Iya, saya sering lihat video MDRT gitu. Lalu pada saat ice breaking pun, mungkin kalau Cimiliana yang sekarang jadi country chair, saya sempat datang ke nyamperin Cimili ngomong, ini dengan Cimili, dan Cimili pun kaget, loh kamu kok bisa tahu saya gitu kan? Iya, saya sering lihat video MDRT. Nah, tidak berhenti sampai situ teman-teman. Akhirnya 2018 saya mendaftarkan diri surfing di PJM di RT Day Indonesia tahun 2018. Di situ saya benar-benar melihat energinya sangat positif sekali. Banyak ribuan orang di sana yang datang, dan bahkan mereka nggak pelit gitu loh. Mereka sudah punya banyak prestasi, tapi mereka masih mau berbagi. Nah, bahkan pada saat sesi ceremony closing, saya sempat rekam lagi teman-teman. Saya rekam lagi, saya bayangkan saya bisa berada di komunitas MDRT tersebut. Dan tidak lama kemudian teman-teman, semesta menjawab. Ternyata Ko Glenn datang menawarkan saya untuk bergabung di komite MDRT. Nah, itu merupakan salah satu kekuatan dari afirmasi. Intinya satu teman-teman, ketika kita siap, maka alam semesta dan isinya pasti akan mendukung. Nah, yang ketiga ini terakhir teman-teman. Jadi, karena kalau saya ceritakan semua pasti nggak akan selesai. Jadi yang ketiga itu, waktu saya MDRT dia tahun 2019, saya kan sudah official menjadi panitia komite gitu kan. Nah, kita malamnya itu menginap di hotel yang nggak jauh dari venue memang kebetulan. Nah, kita nggak jauh dari venue. Saya nggak bisa tidur sampai jam 2 malam karena terlalu excitednya gitu kan. Karena terlalu excitednya, jadi ya intinya saya tiba-tiba jam 10 malam itu datang ke panggung untuk acara gladi bersih. Lalu tiba-tiba saya nyeletuk gini sama Tuhan. Tuhan, suatu hari nanti tahun depan pasti saya akan menjadi speaker di MDRT Day Indonesia pada saat itu. Dan saya puterin panggung itu sambil merinding teman-teman. Jadi sampai saya itu kayak meneteskan air mata. Saya benar-benar menghayati itu, dan tidak lama kemudian ternyata Tuhan menjawab bahwa saya tidak menjadi speaker di tingkat nasional, tapi saya menjadi speaker di MDRT Global Conference. Nah, seperti itu. Kekuatan afirmasi itu sangat penting sekali teman-teman. Lalu poin yang keempat itu adalah self-talk teman-teman. Self-talk ini adalah bagus untuk kesehatan mental kita teman-teman. Kita adalah dokter untuk kesehatan mental kita. Karena apa? Karena yang tahu kita down, yang tahu kita senang, yang tahu kita happy, itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa bergantung dari orang lain. Nah, kalau kita bergantung dari orang lain, maka yang terjadi apa? Ketika orang itu baru bisa kita temui 1 minggu kemudian, atau 1 bulan kemudian, yang ada kita die teman-teman. Mimpi kita akan terkubur, dan kita sudah tidak akan bisa achieve dan konsisten di bisnis ini teman-teman. Self-talk itu kita bisa lakukan dengan cara memberikan kata-kata yang positif. Contohnya, orang tua saya selalu menasihati saya, Billy, kamu nggak boleh memanjakan diri kamu. Hidup ini sudah keras. Kalau kamu tidak keras dengan kehidupan kamu, maka kamu akan dimakan oleh namanya seleksi alam. Nah, contoh seperti itu. Nah, dari mana kita bisa dapatkan kata-kata yang positif? Kata-kata positif banyak bisa kita dapatkan teman-teman. Kita bisa membaca buku-buku yang menginspirasi kita. Kita bisa baca buku-bukunya Brian Tracy, John Maxwell, Dick Fujisik, Nelson Mandela. Mungkin bisa baca buku Kobaran Api Juara atau Two Side gitu kan. Nah, dari situ kan ketika kita membaca, kita sangat banyak sekali mendapatkan quotes-quotes yang menginspirasi. Nah, quotes-quotes itu biasanya saya catat di buku harian saya
saya catat di buku harian saya. Dan ketika saya down, mengalami penolakan, yang namanya down itu pasti ada teman-teman. Penolakan pasti ada, nggak ada yang namanya orang ditolak. Kalau orang nggak ditolak itu dewa sekali teman-teman. Nah, ketika saya down, saya buka buku harian saya baca quotes-quotes yang menarik yang bisa memotivasi saya. Contohnya Nelson Mandela, dia pernah berkata bahwa lingkungan kita tidak boleh mengendalikan kita. Lingkungan kita, orang-orang yang merendahkan kita tidak menentukan nilai kita. Mimpi-mimpi terlahir di antara hari-hari yang sulit. Dari kehancuran, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah, dengan kita melakukan kata-kata yang positif, mengulangi kata-kata yang positif, ketika kita mengalami penolakan, ketika kita mengalami kegagalan, akhirnya secara alam bawah sadar pun gestur kita menjadi semangat lagi. Kita menjadi siap ketemu dengan nasabah-nasabah kita. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, kuncinya adalah disiplin. Nah, disiplin ini tidak hanya berbicara mengenai ketepatan waktu pada saat kita bertemu dengan prospek teman-teman. Disiplin ini adalah berkaitan dengan tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, disiplin juga berkaitan dengan pengembangan diri kita. Yang dimaksud disiplin dengan tanggung jawab dengan diri kita sendiri adalah disiplin di sini maksudnya kita tahulah teman-teman bahwa kita memiliki banyak kebebasan waktu di industri ini. Nah, tetapi kita harus memanajemen waktu dengan baik. Kita harus memanajemen waktu kita dengan baik. Berapa lama, apa seharian itu kita lakukan apa gitu loh. Aktivitas apa yang harus kita lakukan supaya hari itu tidak terbuang dengan sia-sia teman-teman. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan disiplin pengembangan diri, kita harus belajar dengan ahlinya teman-teman. Kenapa kita harus belajar dengan ahlinya? Karena mungkin kemampuan kita atau mungkin pengetahuan kita itu sudah tidak relevan dengan keadaan kita saat ini atau dengan kondisi kita saat ini. Nah, contohnya saja, ketika kita berjalan, kita melakukan perjalanan keluar kota menggunakan mobil, tentunya kan mobil ini kan harus diisi bensin. Seperti halnya dengan kita harus diisi asupan pengetahuan yang baru supaya kita bisa mengetahui handling apa yang kita bisa lakukan ketika kita bertemu dengan nasabah. Contohnya seperti pandemi ini teman-teman. Nah, saat itu kan kita saat itu mungkin kita dengan mudahnya gampang ngomong bahwa handling pasti bisa karena kita bisa ketemu dengan orang tersebut secara face to face. Nah, pada saat pandemi yang terjadi seperti ini, gimana caranya? Mau nggak mau kan kita harus upgrade teman-teman. Kita harus belajar mengoperasikan apa itu Zoom, apa itu webinar. Kita harus melihat dari orang-orang yang sudah ahli teman-teman. Kita banyak belajar bagaimana caranya mereka bisa tetap survive di industri ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kesimpulan dari saya, satu hal teman-teman, seperti yang saya bilang berulang kali, fokuslah kepada proses, jangan pernah fokus kepada hasil. Dan yang terpenting adalah kesuksesan tidak bisa dibangun dalam satu hari teman-teman. Jangan pernah iri dengan kesuksesan orang lain. Fokuslah kepada pengembangan diri kita teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, mungkin dari sini ada yang bisa ditanyakan ya? Jadi gitu teman-teman, jadi hampir 90% memang nasabah-nasabah saya itu berasal dari orang-orang yang memang nggak saya kenal, karena keluarga saya pun juga sampai sekarang pun juga masih bisa dibilang sih masih anti sama yang namanya asuransi. Tapi saya yakin bahwa suatu hari nanti dengan adanya pembuktian kita pasti akan bisa closing mereka orang-orang terdekat kita. Nah, saya bergabung itu sejak usia 25 tahun ya berarti, kalau 3 tahun yang lalu. Oke, dari Cimiliana, apa yang menjadi impian Billy selanjutnya? Tentunya saya mau naik next level Cimili. Jadi saya ingin upgrade ke COT jika Tuhan mengizinkan ya. Nah, ini dari Angelina Karisma. Oke, Bill, gimana caranya pendekatan kanvas ke ring 3? Nah, intinya begini teman-teman.
gini, kita harus punya mindset ya teman-teman. Mindset kita harus benar dulu. Intinya sebanyak apapun database yang kita punya, pasti pada ujung-ujungnya akan habis teman-teman. Karena apa? Karena tidak semua database yang kita miliki itu mau bergabung dengan kita. Ya mungkin tidak sekarang, tapi tahun depan atau mungkin beberapa tahun kemudian. Tapi kan kita nggak bisa hanya menjagakan dari orang terdekat kita atau database kita. Nah, database itu harus di-create teman-teman. Kalau kita mau sukses di bisnis ini, itu kita harus meng-create database. Caranya gimana teman-teman? Caranya dimanapun dan kapanpun, teman-teman harus cerita apa itu asuransi. Contoh, saya closing premi 300 juta dari tukang Gojek teman-teman. Tukang Gojek saya prospek teman-teman. Tapi apa yang terjadi? Jadi pada saat itu, kebetulan saya lagi meeting ke Jakarta. Saya naik ojek ke Jakarta karena kan kalau ke Jakarta kan sangat macet sekali. Jadi saya naik ojek, saya tanya sama tukang ojeknya, Pak, sudah berapa lama jadi tukang ojek? Oh dia bilang, udah 5 bulan, dia bilang seperti itu. Baru 5 bulan karena posisi saya part time. Jadi saya dari pagi, kebetulan sama kayak saya part time, dari pagi jam 8 sampai jam 5 saya kerja sebagai sopir di salah satu keluarga. Nah jam 5 sampai malam lah intinya itu dia baru ojek karena anaknya masih satu pada saat itu, perempuan 2 tahun, dan biaya hidup di Jakarta mahal. Dia bilang kontrak satu petak harganya 15 juta, jadi saya nggak sanggup kalau cuman kerja sebagai sopir. Selanjutnya yang saya tanyakan adalah, Pak, berarti Bapak ini kan mobilitasnya di jalan, saya bilang seperti itu. Setiap hari dari pagi sampai sore Bapak ngantar nasabahnya bosnya Bapak ke satu tempat ke tempat yang lain. Begitu juga nanti pada saat malam hari Bapak juga tetap pindah tempat ke tempat yang lain gitu kan. Pernah nggak Bapak ngerasa capek di tengah jalan? Pernah nggak Bapak tiba-tiba merasa tertidur sebentar di tengah jalan? Dia jawab pernah teman-teman. Lalu pertanyaan saya selanjutnya adalah, Pak, Bapak pernah sadar nggak? Resiko itu bisa terjadi dengan siapapun dan kapanpun. Saya bilang seperti itu teman-teman. Resiko itu berupa apa Pak? Resiko itu berupa meninggal dunia, cacat tetap total, atau mungkin kecelakaan, atau bahkan sakit kritis teman-teman. Atau bahkan sakit kritis Pak, saya bilang seperti itu. Apa jadinya ketika Bapak mengalami kondisi yang saya sebutkan? Bagaimana dengan nasib kontrakan Bapak? Bagaimana anak dan istri Bapak masih melanjutkan hidup? Dari situ dia mikir teman-teman, iya juga ya, dia bilang. Nah, caranya gimana? Beli Pak asuransi, Bapak harus punya asuransi. Kecil nggak apa-apa Pak, yang penting Bapak punya, supaya kelangsungan keluarga Bapak masih tetap bisa berjalan dengan baik. Still, apakah dia beli? Enggak teman-teman. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, saya tanya, oke, Pak sudah berapa lama kerja sebagai sopir di keluarga tersebut? Nah, dia bilang, saya udah 15 tahun di sana. Dari keluarganya, dari dia masih keluarga muda, anaknya masih 2 tahun, sekarang anaknya sudah mau kuliah, yang satunya SMA, satunya SMP, satu masih SD. Nah dia mulai cerita kan, tapi kasihan, dia bilang seperti itu. Kenapa Pak? Iya, suaminya baru meninggal beberapa bulan yang lalu, dia bilang seperti itu. Oh gitu? Iya, suaminya baru meninggal. Saya tanya, loh istri kerja apa Pak? Istrinya kerja notaris, dia bilang seperti itu. Setiap dari Senin sampai Kamis dia kerja banting tulang sampai malam. Jumat sampai Minggu dia khusus meluangkan waktu untuk anak-anaknya supaya anak-anaknya nggak kangen, tidak merasa kehilangan kasih sayang. Nah, pertanyaan saya selanjutnya teman-teman yang saya lontarkan kepada tukang Gojek ini, saya tanya, Pak, apa jadinya ketika ibu ini meninggal Pak? Bagaimana nasib anak-anaknya? Sudah bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Mikir dia kan? Nah, dia mulai mikir. Terus, iya juga ya. Terus, Pak, Bapak harus ingat loh Pak, ibu ini tuh gak punya perusahaan. Beda ketika ibu ini punya perusahaan. Kalau ibu ini punya perusahaan, ketika ibu ini meninggal, mungkin sistem itu masih bisa berjalan. Dan anak-anaknya masih tetap akan bisa menjalankan kehidupannya.
anak-anaknya masih bisa sekolah. Tapi apa jadinya ketika ibu ini notaris, Pak? Pak, notaris ini profesi loh, Pak. Kalau anak-anaknya meninggal, kalau ibunya meninggal, gimana anak-anaknya? Apa anak-anaknya bisa melanjutkan sekolah, Pak? Nah, tanpa berpikir panjang, akhirnya Bapak itu minta kartu nama saya, teman-teman. Meminta kartu nama saya, dan ojek online itu memberikan kartu nama saya ke majikannya. Dan dari situ akhirnya saya closing, teman-teman, 300 juta premi. Seperti itu. Jadi intinya kita jangan pernah fokus kepada hasil. Jangan kita, aduh saya sudah prospek sana, prospek sini, tapi saya nggak berhasil. Nggak usah. Enjoy the process aja, teman-teman. Gitu. Nah, lalu ini ada pertanyaan dari Ko Herold. Selama PSBB dan pandemi, ada strategi khusus untuk approach calon nasabah. Nah, jujur untuk saat ini, jadi gini teman-teman. Jadi yang pertama ya teman-teman ya, kita kalau untuk nasabah saya yang existing, saya mulai menawarkan mereview polis-polisnya mereka. Nah, caranya gimana supaya mereka mau polis-polisnya itu direview, karena kan banyak orang yang nggak ini ya, kadang kan mereka skeptis gitu loh, ngapain direview. Nah, cara ngomongnya gini teman-teman, Pak, Bapak pernah nggak punya polis-polis asuransi yang yang mungkin Bapak pernah beli di luar, Bapak beli sama saya, atau mungkin 2 tahun yang lalu Bapak pernah beli, atau mungkin 5 tahun yang lalu Bapak sudah pernah beli gitu loh. Nah, di sini saya bantu coba Pak untuk reviewkan polis-polisnya. Nah, tujuannya untuk apa, Pak? Bapak nggak usah khawatir. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah nama dan tanggal lahirnya sudah sesuai. Kenapa saya bilang begitu, Pak? Karena ketika klaim itu terjadi, Pak, pada saat nama dan identitas itu tidak sesuai, ada 2 kemungkinan yang terjadi, Pak. Kemungkinan yang pertama, proses klaim akan lebih lambat, butuh waktu, takes time, mereka butuh verifikasi ulang data-data mereka. Dan yang kedua, secara emosional pasti Bapak akan berat sekali. Di saat mana Bapak membutuhkan premi itu, polis itu bisa langsung terbayar, karena dengan adanya kondisi seperti ini mungkin Bapak harus keluar uang dulu loh, Pak. Nah, dengan begitu akhirnya apa? Nasabah mau mereviewkan polis-polisnya, nasabah mau membukakan mulai membuka trustnya untuk mereviewkan polis-polisnya dia gitu loh. Dan ajaibnya teman-teman, saya punya 2 nasabah. Itu yang satu punya 40 polis dan yang satu punya 60 polis, teman-teman. Nah, dari situ akhirnya kita tahu berapa kemampuan dia sebenarnya untuk membeli sebuah premi polis asuransi. Kalau kita tidak mereview, kita mungkin tidak mengerti bahwa kapasitas mereka itu ada sampai, bahkan nasabah saya itu satu orang keluar premi itu 2M dan satunya keluar premi 4M. Begitu saya buka semuanya, polis-polisnya itu diatasnamakan anak-anaknya. Nah, dari situ akhirnya kita bisa mengedukasi nasabah bahwa berapa sih idealnya UP yang harus kita miliki, teman-teman. Berapa idealnya UP yang harus kita miliki, berapa ideal income protection yang harus kita memiliki. Nah, akan membukakan cases-cases kita selanjutnya. Selain itu, nasabah menjadi terbantu dengan adanya keberadaan kita. Nah, yang kedua, teman-teman, pertanyaan dari Ko Herold ya, strategi khusus untuk approach calon nasabah. Nah, caranya begini. Temukan strength Anda, teman-teman. Temukan kekuatan Anda. Gimana caranya menentukan kekuatan Anda? Caranya satu, teman-teman. Kita tidak usah fokus kepada prestasi orang lain. Kita tidak usah fokus kepada kemampuan orang lain. Fokuslah kepada pengembangan diri Anda, teman-teman. Jujur, saya nggak ngerti awalnya strength saya itu apa. Tetapi setelah saya join di industri asuransi, akhirnya saya mulai mengerti bahwa sebenarnya strength saya itu ada di speaking dan di writing, teman-teman. Speaking artinya saya selalu memberikan edukasi kepada nasabah-nasabah saya, dan saya selalu memberikan sales idea, diundang untuk menjadi speaker sesama agen asuransi. Nah, untuk writing, teman-teman, di sini saya selalu memberikan artikel secara berkala kepada nasabah-nasabah saya. Nah, artikel-artikel itu tentang apa? Mungkin tentang perencanaan keuangan atau financial planner, lalu tentang legacy, atau mungkin sales idea yang lain. Dengan begitu, teman-teman, itu akan menciptakan
cases-cases baru, karena dengan nasabah itu membaca artikel kita, akhirnya dia jadi menyerahkan diri sendiri gitu loh, bahwa Billy, berarti setelah saya hitung-hitung UP saya itu kurang loh Billy, dia bilang seperti itu. Jadi saya mau nambah ya sama kamu. Jadi gitu teman-teman. Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan selama PSBB ini. Nah, ini dari Melani ya, skill apa yang Billy asah di depan untuk menjadi berhasil, padahal background adalah belakang meja. Nah, ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita harus tetap mau belajar, kita harus tetap mau berproses. Ketika kita ditolak nasabah, ya nggak apa-apa, nggak usah mengeluh, nggak usah merasa bahwa saya nggak cocok di bisnis ini, nggak usah. Jadi ketika kita punya mindset bekerja adalah belajar, setiap kali saya ketemu nasabah, saya nggak takut teman-teman. Jadi prinsip saya adalah ketika ketemu nasabah, give me your objection and I will show you how good I am. Seperti itu teman-teman. Gitu. Nah ini dari Ci Ailing, gimana Bill bisa terus survive di ring ketiga. Nah seperti tadi yang sudah saya jelaskan sih teman-teman. Jadi kita terus beraktivitas, kita setiap hari, setiap saat, kita cerita aja secara mengalir mengenai apa itu asuransi. Karena semakin sering kita cerita, semakin sering kita ngobrol, prospek sama orang, jam terbang kita pasti akan mengikuti teman-teman. Itu nggak bisa nggak bisa dibohongin gitu loh. Bill, menurut dari Kak Ardita, Bill, menurut kamu kenapa penting untuk menjadi seorang MDRT? Nah, penting sekali teman-teman. Kenapa saya bilang penting? Saya tanya sama teman-teman sekarang, menurut teman-teman susah nggak menjadi agen asuransi? Susah nggak teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Nah, untuk menjadi agen asuransi itu susah kan, berarti banyak sekali penolakan dan segala macam ya. Nah, kalau sudah tahu susah dan kita nggak berprestasi, gimana kita bisa konsisten di bisnis ini? Gimana kita bisa bertahan lama di bisnis ini kalau sudah tahu susah dan kita nggak berprestasi? Nah, seperti itu Kak Dita. Nah, Pipi Indrawati, oke. Ini tahun pertama Billy kan langsung MDRT, oke. Prospek kemana aja sampai jam 11 malam. Jadi, saya prospek ke Starbucks, terus kemanapun lah intinya teman-teman. Saya itu pernah waktu itu ya teman-teman, saya pernah, jadi Sabtu saya ingat waktu itu, Sabtu itu saya kerja di hotel, lalu jam 4 sore saya pulang, terus saya prospek teman-teman keluar kota. Saya prospek keluar kota ke Kediri, dan itu membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 5 jam lah. Pada saat itu saya naik travel teman-teman, Jadi pada saat itu saya pernah janjian sama orang. Jadi pada saat di Kediri itu saya pernah ke salah satu coffee shopnya, pemilik coffee shop. Terus akhirnya saya punya kartu namanya dia gitu kan. Akhirnya saya telepon, saya coba janjian sama dia, dan akhirnya teman-teman, ini perjuangan sih memang. Jadi saya pulang kantor jam 4 sore itu saya nekat naik sepeda motor teman-teman, karena kalau naik mobil di hari weekend itu sangat padat sekali. Jadi saya perjalanan itu jam 4 sekitar jam 8 lah sampai, saya janjian jam 9, jadi muka itu udah belepotan hitam semua gitu kan. Terus saya prospek di sana dan bahkan ditolak teman-teman, saya ditolak, balik ke Surabaya jam 2 malam, dan minggunya saya harus jaga lagi sebagai MOD, manager on duty di sana gitu loh. Jadi ya maksudnya semua proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu. Ini dari Ibu Stella ya. Pak Billy, kalau boleh tahu sebelumnya di industri apa? Saya lihat Pak Billy bisa begitu kuat tidak mempan terhadap penolakan. Saya accounting basicnya, Bu. Jadi sebenarnya pada tahun 2017 itu orang tua saya sudah memaksa saya untuk melanjutkan studi S2 pada saat itu, melanjutkan studi manajemen gitu loh. Jadi memang background keluarga saya semua ya accounting, nggak ada yang sales sama sekali. Nah, kenapa saya bisa begitu kuat untuk menghadapi rejection? Karena kembali lagi, karena
kita sudah tahu tujuan kita apa, teman-teman. Kita sudah punya, kita sudah tahu kita ini mau kemana arahnya gitu. Jadi seberat apapun penolakannya itu akan semakin menantang saya malahan. Jadi saya penasaran, bahkan saya itu pernah prospek itu sampai 15 kali di orang yang sama. Seperti itu. Dengan Kathy, keren Billy, mau nanya pernah nggak merasa down di bisnis asuransi dan apa yang Billy lakukan? Ya itu tadi, ya kalau yang namanya pernah merasa down pasti pernah. Setiap orang pasti pernah mengalami penolakan dan pasti down ketika kita ditolak kan tentunya. Tapi ya itu tadi, kembalikan ke mimpi-mimpi kita. Kita mulai, mindset kita harus dirubah. Bekerjalah untuk belajar, jangan bekerja untuk mencari uang. So sometimes I win, sometimes I learn. Kalau ini nggak jadi duit, apa nih faedahnya? Apa nih yang bisa saya lakukan ketika kita menerima penolakan yang sama? Jadi kita semakin hari semakin pintar, teman-teman. Gitu. Bahkan ini ada lagi uh, uh, Kosiwan ya, untuk Bu Ari susah karena baru video call bentar. Oh ya nggak apa-apa, nanti Ibu bisa lihat ininya sih, maksudnya bisa lihat rekaman ulangnya. Dari Kosiwan, perubahan apa yang terjadi setelah Billy gabung di Komite MDRT Indonesia? Yang pasti saya lebih positif lagi karena saya percaya bahwa kita adalah cerminan dari 5 teman-teman kita. Nah, kalau teman-teman kita itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, maka secara otomatis pasti kita nantinya juga akan menjadi sukses. Kalau teman-teman kita adalah GOT, teman-teman kita adalah TOT, maka one day kita juga pasti akan menjadi GOT bahkan TOT, teman-teman. Karena lingkungan itu sangat penting sekali, teman-teman. Gitu. Dan satu hal lagi, teman-teman, yang mau saya katakan bahwa setiap kali, jadi gini teman-teman, kita itu memang tidak bisa mengontrol apa kata klien pada saat kita prospek, ya kan? Kita tidak bisa mengontrol apa respon daripada klien pada saat kita ketemu dengan mereka gitu loh. Tapi satu hal yang kita bisa kontrol, teman-teman, yaitu pikiran kita, mindset kita. Penolakan ini kita jadikan sebagai apa? Kalau penolakan ini kita jadikan sebagai beban, ya akhirnya yang ada beban gitu loh. Tapi setiap kali saya bertemu orang, jadi intinya gini teman-teman, kita jangan skeptis ketemu orang, entah itu orang itu mau menolak, oh oke, ada orang yang mau menolak, oh oke, ada orang yang mau tapi nggak punya uang, ada orang yang tertarik gitu kan. Nah itu semua respon daripada orang-orang gitu loh. Nah kuncinya adalah satu, menurut saya setiap kali saya bertemu dengan prospek, saya punya mindset bahwa semua prospek saya itu adalah advisor saya, teman-teman. Kenapa begitu? Karena saya jadi belajar banyak hal, teman-teman. Saya belajar banyak hal dari mereka, entah itu respon penolakan atau apapun itu, teman-teman. Dan bahkan ketika saya bertemu dengan mereka, prospek atau nasabah, saya tanya teman-teman, Pak, gimana caranya Pak bisa bangun bisnis sampai segede ini? Nah dia akhirnya mulai bercerita, teman-teman. Billy, saya itu dulu susah, saya bangun bisnis ini berkali-kali Billy, bahkan saya sudah hilang duit itu puluhan miliar, tapi saya terus berusaha Billy, saya pernah sampai bangkrut, gulung tikar segala macam, tapi saya nggak kapok, saya tetap berusaha. Nah dari situ akhirnya menampar saya bahwa oh oke, mereka aja yang harus mengeluarkan modal dalam jumlah besar, itu aja mereka nggak kapok loh teman-teman untuk tetap terus berjuang. Apalagi kita kan nggak butuh modal, kita kan nggak keluar modal apapun, berarti kita harus lebih fight dibandingkan mereka. Nah secara otomatis setiap kali bertemu dengan nasabah itu akan menjadi advisor saya nantinya, seperti itu. Oke, Civeni ya, apa yang membuat nasabah yang 15 kali tersebut akhirnya mau di closing? Nah, gini teman-teman, jadi pada saat itu uh, oke, saya mau closing ya. Oke, jadi gini intinya, beberapa kali saya datang nggak mau dia,
Karena saya tahu orang ini orang kaya. Saya tahu orang ini orang kaya, setiap kali saya datang ditolak. Akhirnya singkat cerita dia bilang gini, "Aduh Billy, kamu mau duit, kamu mau saya sakit apa sih? Sebutkan penyakit paling mahal. Butuh berapa duit? 2M, 5M, 10M, 15M. Saya ada semua Billy. Ready sekarang di tabungan saya." Dia bilang seperti itu. Nah, akhirnya teman-teman yang saya lakukan adalah, aduh, gimana nih ya caranya supaya bisa meyakinkan dia? Padahal ini sudah 15 kali, teman-teman. Akhirnya saya ke toilet, teman-teman. Saya ke toilet, saya mikir, apa ya yang bisa meyakinkan dia gitu kan. Saya ke toilet itu lama, teman-teman. 5 menit saya mikir gitu kan. Jadi biar nggak kelihatan bego gitu kan. Saya mikir di dalam. Terus saya keluar, teman-teman. Saya keluar, saya mikir, terus saya keluar, teman-teman. Langsung saya bilang sama bapaknya gini, "Pak, sekarang saya tanya sama Bapak, anak-anaknya Bapak tahu nggak PIN ATM-nya Bapak?" Nggak tahu. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah anak-anaknya Bapak sudah settle? Belum, Bill. Anakku yang satu itu masih baru lulus kuliah, yang satu baru merit, secara keuangan masih belum settle. Oh, oke. Pak, saya cerita aja ya Pak ya, saya cerita sih. Nggak apa-apa, kalau Bapak nggak mau juga nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Saya bilang, "Pak, ini sama kejadiannya persis dengan nasabah saya." Kenapa saya bilang begitu Pak? Nasabah saya itu kaya sekali Pak. Dia bilang, "Billy, saya itu nggak butuh asuransi. Saya kalau sakit, saya tinggal jual aja apartemen saya punya, semua saya punya Billy." Nah, singkat cerita Pak, akhirnya orang ini ngambil Pak sama saya. Premi nggak besar kok Pak, cuma 500 juta pada saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu, dia bilang, "Ya udahlah, saya bantu-bantu kamu." Karena orang ini memang orang kaya Pak, saya bilang gitu. "Ya udahlah, saya bantu-bantu kamu. Kasihan kamu kesini mondar-mandir, bensinmu sudah berapa gitu kan." Tapi nggak apa-apa Pak, yang namanya agen asuransi itu memang harus rendah hati. Karena dia belum tahu the magic of life insurance Pak. Singkat cerita, berjalan 2 tahun, orang ini kepleset di kamar mandi Pak. Nah, ketika dia kepleset di kamar mandi, dia koma, dia di ICU. Nah, dia koma di ICU, otomatis kan dia butuh duit. Nah, anak-anaknya nggak ngerti PIN ATM-nya berapa. Saya edukasi, "Kamu coba cairkan duit mama kamu yang ada di bank. Mama kamu kan nasabah priority." Bisa nggak teman-teman? Nggak bisa. Marah dia, "Bapak gila, mama saya koma di rumah sakit, gimana saya bisa minta tanda tangan? Ada cara lain nggak?" Ada, mamanya harus meninggal. Tanya ke notaris sama mau jual aset. Pertanyaannya, "Bapak punya rumah 5M, saat ini langsung dijual laku 2M aja?" Nggak laku, Bill. Dan begitu terus selanjutnya. Pak, dengan polis asuransi, Pak, tanpa orang ini harus tanda tangan, orang ini santunan untuk penyakit kritisnya bisa langsung cair loh Pak, kurang dari 1 minggu. Dan tidak lama kemudian orang ini meninggal dipanggil Yang Maha Kuasa. Sekali lagi Pak, tanpa orang ini harus tanda tangan, semua bisa masuk ke rekening bank. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekian dari saya teman-teman. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Dan perlu kita ingat teman-teman, satu hal bahwa kapasitas kita tidak permanen teman-teman. Kapasitas kita masih terus bisa diperluas. Berikan add value kepada setiap orang yang kita temui teman-teman. Dan ingat satu hal teman-teman, kesuksesan kita tidak ditentukan dari seberapa lama kita berada di bisnis asuransi. Kesuksesan kita ditentukan dari seberapa cepat kita mau start taking action, seberapa cepat kita mau berproses. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa follow sosial media MDRT Indonesia untuk mendapatkan info-info yang paling update mengenai perkembangan MDRT. Nah, sosial media yang kita miliki ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah IG MDRT Indonesia, Facebook MDRT Indonesia Official Account. Jangan lupa follow, like, share, dan komen. Dan yang terpenting kita juga punya YouTube channel teman-teman. Karena video-video yang lainnya bisa ditampilkan di YouTube channel kita di MDRT Indonesia. Nah, untuk pembicara selanjutnya adalah Ci Mariana Sofia. Tanggal 3 Juni tahun 2020 dengan kualifikasi 8 kali member MDRT. Sukses terus untuk kita semua. Jangan lupa saksikan FB Live MDRT Indonesia setiap hari Rabu pukul 16 sampai 16.45 waktu Indonesia Barat. Salam MDRT dan kami
Keluarga besar Komite MDRT Indonesia mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.